Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa, volume yang kedua dengan judul masuk tahun 2024 dengan tajuk Mendaur Agama Sampah bagian kedua. Masih ingat dengan video guru dengan judul Awal Mula Bangsaku? Di situ sudah diulas oleh guru biaya, tenaga, energi, rupiah, waktu, semua dicurahkan untuk belajar katanya agama yang berbahasa Arab. Jadi nilai tidak bisa terhitung, faktanya semua gagal, semua tidak ada manfaatnya, semua salah kaprah. Ini kalau rakyat dan umat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian tidak segera membuat langkah, tidak segera menghentikan sesuatu seperti itu, masalahnya sangat lebih besar. Satu contoh diajarkan nanti, agar kalian lebih tahu. Cara berpikirnya begini para pemirsa. Manusia dididik atau disuruh belajar berbahasa Arab. Ya. Uang, biaya, tenaga, energi semua dihabiskan, sapi ladang, dijanjikan pahala dan surga. Faktanya hoax. Itu satu. Di dalam pembelajaran bahasa agama atau bahasa Islam, bahasa Quran, manusia disuruh belajar tajwid, nahwu, dan shorof begitu lama. Tatkala si A mengucapkan tidak sesuai dengan yang ahli katanya, itu pun menjadi polemik dan menjadikan permasalahan, menjadikan permusuhan. Manusia atau umat berhayal. Agama dijanjikan katanya agama rahmatan lil alamin, agama yang mampu menyelesaikan apa yang ada di dunia lebih baik, tapi faktanya semua salah dan kaprah. Manusia meyakini yang membawa agama katanya ada yang mengatakan nabi, ada yang menyebut katanya wali, ada yang meyakini disebutlah Rasul sebagai wakil bangsa manusia kepada Tuhan. Semua sudah aku terangkan bahwa semua adalah palsu, semua adalah salah dan kaprah, semua adalah tipu dan tipuan penjajah masa-masa lampau ditulis. Sekarang diuji melalui video ini. Para pemirsa, pahamkan kalau tidak percaya ya. Bila suatu aktivitas manusia yang mengatasnamakan Islam dan agama Islam itu tidak ada ilmunya, semua tertolak, semua salah, semua tidak manfaat, semua sia-sia. Manusia meyakini ada katanya ustadz, ahli bahasa Arab, ahli bahasa Quran. Manusia meyakini katanya ada kiai, ahli agama, ahli Quran, ahli nahwu, ahli syarab, ahli tajwid. Rakyat dan umat meyakini dengan sebutan ulama dikatakan orang yang diyakini mengerti hal-hal tentang Islam, tentang Tuhan, tentang Allah. Diulas video yang sudah disampaikan dari beberapa bulan yang kemarin. Maka kalau kalian para pemirsa tidak tahu sejarah, bahwa Islam sejarahnya miliknya orang Jawa, karena dipermainkan sehingga menjadikan kerugian semesta, kerugian dunia, kerugian siapapun, baik orang non-muslim. Karena apa? Karena jumlah yang memeluk agama Islam jumlahnya lebih banyak, membuat kerusakan tanpa sadar. Sehingga orang yang dalam kebenaran ikut dalam kesusahan. Satu contoh para pemirsa.
Diuji betul-betul kalian melalui video ini. Di dalam agama Islam, substansi yang paling pokok adalah sholat. Asbabun nuzulnya sudah saya terangkan, semua palsu dan hoak dan penipuan. Masuk lebih detail, masih ingat tentang kata maghrib. Saya ulas lebih mudah agar para pemirsa yang tidak paham kitab lebih sedikit mengerti ya. Satu contoh, guru mengambil satu kalimat, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Itu bila diartikan para pemirsa, Rabbul masyriqi wal maghribi, Allah adalah Tuhan timur dan barat. Masyrik diartikan timur, maghribi diartikan barat. Tapi karena keterbatasan intelektual yang mempelajari kitab seluruh dunia, termasuk di Indonesia semuanya, yang kalian sebut baik itu wali, baik itu nabi, baik itu ulama, karena tidak paham. Rabbul masyriqi wal maghribi itu diartikan barat. Pahami betul-betul. Tatkala maghrib ini kok artikan itu barat, dijadikan suatu kalimat, dijadikan suatu bentuk ibadah, diwajibkan menjadi ibadah sholat maghrib. Sejak pertama agama itu dibuat, syariat sholat pertama dibuat, itu sudah masalah. Dan tahun 2022 baru terbongkar dan dibongkar oleh guru. Apa maksudnya para pemirsa? Pahami, kalau maghrib itu artinya barat, para pemirsa. Kalian yang katanya belajar agama seluruh dunia, pahami betul. Kalau Anda memang ngerti Islam, ngerti Quran, ngerti nahwu, ngerti tajwid, ngerti syarah, ngerti tafsir, ngerti apapun. Kalau maghrib itu diartikan barat. Lantas kalau kalian bersolat, Anda melakukan sholat maghrib, doanya bagaimana? Usolli fardhol maghribi salasa rokaatim mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau kalian paham para pemirsa, usolli fardhol maghribi, tolong artikan menurut bahasa yang sangat mudah sesuai kitab dan Al-Quran. Kalau maghrib itu artinya barat. Usolli fardhol maghribi, apa artinya? Niat sholat wajib barat. Apa para pemirsa? Siapapun kalian pemirsa di luar sana, kalian yang merasa paling benar, yang katanya ngerti Quran, katanya ngerti asbabun nuzulnya kitab, kalau maghrib kau tambahi usolli fardhol maghribi, artinya itu maghrib barat. Niat sholat wajib barat. Apa artinya para pemirsa? Artinya apapun yang dilakukan dalam bentuk muamalah yang kalian meyakini sholat sebagai lambang penyembahan atau bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang sangat tidak tepat, adalah salah. Lantas gimana guru kalau seperti ini? Artinya sejak diadakan agama Islam dengan syariat gerak itu, dibuatlah kalimat itu, sejak awal sudah salah. Sejak 1400 tahun sampai sekarang salah total. Artinya yang dilakukan agama ini tidak ada hubungannya dengan Islam. Tidak ada hubungannya dengan alam.
tidak ada hubungannya dengan Quran, tidak ada hubungannya dengan Allah, dan tidak akan pernah ada hubungan apapun. Karena dari bahasanya pun sudah salah, saya sholat wajib barat. Bila diulas dari tata bahasa usolli fardhol maghribi, ini tidak ada yang mengerti seluruh dunia. Baik para wali, baik para nabi, baik para rasul, baik para ulama yang ngaku kiai, ngaku ustadz, yang kalian belajar bertahun-tahun tentang kitab. Artinya kalian tak akan pernah tahu bahwa agamamu adalah agama sampah. Kalian dijerumuskan dari kitabmu, kalian dijerumuskan orang-orang terdahulu. Sehingga rahmat kehidupan di dalam jiwamu kalian gunakan hal-hal yang tidak berguna. Tenaga pikiran, kehidupan, dunia yang indah seperti ini menjadikan kerusakan. Manusia melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan, yang tidak ada hubungan dengan kata syukur, karena substansinya salah. Artinya manusia yang mempercayai Al-Quran, yang menerangkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran, artinya kalian semua tidak akan pernah ada yang mengerti tentang Islam. Sehingga perilakumu salah dan nyimpang, sehingga kehidupanmu susah, dan membuat susah kehidupanmu dan generasi-generasi sejak dibuat agama sampai tahun 2024 Masehi ini. Dan orang-orang di luar sana yang tidak mengikuti agama itu, dia pun menjadi kesusahan karena ada perilaku yang salah dengan jumlah yang sangat besar dan banyak itu. Lantas bagaimana para pemirsa kalau sudah hal seperti ini? Kalian para pemirsa, pahami, bahas video ini kepada negara, kepada siapapun kalian yang belajar agama. Sesungguhnya kalian adalah dijerumuskan dari orang-orang terdahulu. Bila kalian memahami dari aspek gaib, bisakah Anda menghayal, membayangkan siapakah yang membuat agamamu kalau begitu? Secara manusia bisa dipelajari dari kaum penjajah, dari orang-orang yang murka, dengan orang-orang penipu dan pembual, itu bentuk wujud manusianya. Tapi kalau sudah dikupas dengan kebenaran seperti ini, pernah dengar Anda yang disebut bangsa jajil dan iblis? Mempengaruhi manusia, menyesatkan manusia atas nama agama. Itulah hal-hal yang terjadi sejak 1400 tahun masa lampau para pemirsa. Memang ada makhluk yang mampu mengendalikan bangsa manusia, tapi bangsa manusia tidak akan pernah mengerti karena kalian adalah korbannya. Lantas bagaimana kalau hal seperti ini? Kalau tahu sudah seperti ini bahwa hal seperti itu usolli fardhol maghribi itu salah konsep. Tidak ada hubungannya dengan Islam. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Tidak membawa manfaat. Lantas bagaimana dengan orang tua kita, orang tua Anda, suami Anda, istri Anda, putra-putra Anda, keponakan Anda, pemimpin-pemimpin kita yang terjerumus seperti itu kalau tidak diingatkan? Tapi mampukah menerima kebenaran? Itu pun jadi pertanyaan kembali. Tapi sudah dipastikan oleh bangsa manusia, tatkala kebenaran sudah menyampai kepada dirimu, tatkala kebenaran sudah di depanmu, bila kalian berpaling dari kebenaran, sampai kapanpun dan dimanapun sampai meninggal pun, kalian akan menerimakan siksa yang sangat tidak enak dan sangat pedih. Para pemirsa, itu satu contoh tentang kata maghrib diulas oleh guru. Bahwa sesungguhnya agama yang dijanjikan orang-orang terdahulu, yang kau kurikulumkan, yang kalian pelajari, yang kau paksakan, kau imani, sesungguhnya agama itu adalah agama sampah.
merugikan kalian, merugikan umat itu sendiri, merugikan umat lain, bahkan merugikan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, bahkan merugikan peradaban semesta yang ada di dunia sebesar ini. Itulah para murid dan santri, pentingnya agama ini harus didaur ulang. Sampaikan video ini kepada siapapun. Bahas bersama demi kebersamaan, demi keselamatan. Bila kalian masih tetap bersikukuh dengan kebodohan kalian, ada sesuatu hukuman yang kalian terima, terutama di negara kesatuan Republik Indonesia. Sang Maha Pemurah masih memberi ampunan, tapi tatkala kebenaran sudah disampaikan, kalian mengingkari kebenaran, Tuhan pun mempunyai hak dan kewajiban kepada makhluknya untuk selalu memberikan peringatan yang sangat besar para pemirsa. Sedikit guru mengulas tentang maghrib sudah salah dan kaprah, tidak ada manfaatnya. Kalian berdebat, saling menghujat, merasa benar, pada kalian sendiri pun tidak tahu kebenaran, bahwa kalian yang merasa benar sesungguhnya Anda adalah orang yang terjerumus. Ada hal yang sangat penting tentang kehidupan dan beragama, dan agama yang sampah merusak dunia. Para pemirsa, video ini agak panjang karena ini satu rangkaian, ini mengatur semesta, mengatur bangsa dan negara, mengatur umat ke depan kalau kalian tidak sadar. Satu contoh para pemirsa. Setiap manusia dipahamkan ya, tidak akan pernah bisa lepas dengan sejarahnya. Manusia pasti terlahir dari bangsa manusia. Anak pastilah terlahir dari orang tuanya. Tatkala manusia atau anak ini putus dari orang tuanya, generasi putus dari leluhur dan moyangnya, makhluk manusia itu kalian tidak jadi makhluk. Tapi ada pembelajaran agama sampah yang kalian tidak paham. Satu contoh. Lihatlah bangsa negara kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Tahukah kalian siapakah leluhur bangsamu? Siapakah leluhur yang ada sebelum-belumnya dulu? Kalian tak akan pernah tahu. Mengapa seperti itu? Karena kalian mendapat pemahaman kitab yang bodoh, kitab yang palsu. Dan setiap hari kalian disuruh membunyikan, dan setiap hari Anda disuruh menghafalkan. Dan Anda diwajibkan mempelajari kitab-kitab yang palsu, sejarah yang palsu, tentang sejarah nabi dan para nabi. Sehingga dimanapun kalian akan putus dan lepas dari leluhurmu itu sendiri. Tatkala agama ini diajarkan di negara manapun, negara itu akan lepas dari leluhurnya, lepas dari sejarahnya, lepas dari induknya, maka bangsa itu akan menjadi rusak. Manusia terobsesi dengan 25 nabi, sudah diterangkan guru bahwa semua itu peribahasa. Semua itu hanya paribasan. Itu tidak ada pelakunya, itu tidak ada orangnya. Sehingga sampai sekarang khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia, rakyat dan umat tidak tahu sejarah kalian, siapa leluhurmu kalian semua. Sama di negara-negara lain yang sudah terkontaminasi agama seperti itu, lepas dan putuslah dari sejarah leluhurnya. Gara-gara agama sampah seperti itu. Kalau tidak percaya para pemirsa, kalau diyakini dan meyakini 25 ini ada orangnya atas nama leluhurnya orang Arab, lihatlah tradisi dan budaya orang Arab. Adakah dia silaturahmi atau sowan kepada leluhurnya atau kepada nabi-nabi ke-25 ini? Artinya bangsa Arab sendiri itu tidak mau tahu tentang adanya Nabi 25 itu. Kalian yang ada di bumi Pancasila tertipu oleh cerita kitab ini. Sehingga kalian yang mempunyai leluhur-leluhurmu kau tinggal karena kalian tidak diajarkan dan tidak pernah diceritakan dan tidak pernah dituliskan.
Tiap hari kalian diajarkan tentang 25 nabi. Faktanya lihatlah orang Arab sana, mana ada tradisi mendatangi leluhurnya. Bulan-bulan tertentu menghormati leluhurnya. Dari ke-25 itu tidak ada sejarahnya, tidak ada budayanya. Artinya bisa disimpulkan bahwa 25 nabi yang diceritakan itu adalah hal yang merusak kehidupan seluruh negara yang ada tatkala mengikuti program itu. Lantas bagaimana kalau sudah diulas seperti ini? Kembali lagi para pemirsa. Ketetapan dan keberanian memutuskan pilih mana Anda. Masih mengikuti agama yang palsu, agama yang sampah, sehingga ruh dan jiwamu tatkala kalian pulang pun akan menjadi gelisah. Sebelum mati pun tatkala Anda mengikuti agama sampah, faktanya kalian tak akan punya kedamaian, tak punya ketentraman. Hidupmu seperti robot, pikiranmu didogma, disuruh A, B, C, D, Z, D. Hanya orang-orang penjajah yang menikmati hasilnya. Kalian tertipu dan tertipu dan tertipu, ditipu melalui kurikulum, ditipu oleh kitab, dipaksakan kalian disuruh mengimani. Sedangkan kalian tak akan pernah boleh untuk mempelajari. Para pemirsa, ada hal yang sangat pokok melalui video ini untuk agama ini didaur ulang. Satu, tentang bahasa Maghrib semua salah kaprah. Yang merasa ulama, kiai, siapapun kalian faktanya tidak mengerti bahasa Quran. Tidak mengerti tajwid, tidak mengerti nahwu, tidak mengerti sorob. Meskipun Anda merasa mengerti faktanya itu loh, Anda tidak mengerti. Buktinya Anda mengucapkan usolli fardhol maghribi. Para pemirsa, guru menasihatkan semoga betul-betul dicerna video ini. Guru menyampaikan kembali, guru hanya titah. Guru hanya ingin merahmati kalian semua. Sama juga para leluhur dan moyang Sang Maha Pencipta. Sebenarnya hakikat dan dasarnya ingin merahmati kalian sebagai makhluknya. Namun bila kebenaran sudah disampaikan kalian ingkar, satu ketetapan Jawa Barat akan aku tenggelamkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.